Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali di siaran secara maya, siaran rohani di Kompasiv Media untuk Sabat yang kedua di triwulan yang keempat di tahun 2024. Pada Sabat yang pertama, Sabat lalu tidak ada siaran untuk kebaktian pada hari Sabat. Pada Sabat yang pertama. Tapi puji Tuhan, untuk Sabat ini kita akan dapat menikmati firman Tuhan perkongsian melalui siaran di Sabat ini. Ada sebuah keluarga yang telah merancang satu percutian di sebuah tempat yang mewah. Dan pada waktu itu mereka sudah mengatur banyak hal, mulai daripada perkara yang kecil sehinggalah pada perkara yang besar. Namun ketika keluarga ini berangkat, tiba-tiba anak kecil yang memegang tiket kapal terbang itu, tiket itu telah diterbangkan oleh angin dan hilang. Dan seluruh keluarga itu berasa sedih karena percutian mereka telah ditunda karena mereka perlu mengurus masa untuk membeli tiket yang baru yang telah hilang. Ketika keluarga ini sedang duduk di rumah, mereka bersedih. Mereka mendengar bahwa pesawat yang sepatutnya mereka naik itu telah mengalami satu kemalangan yang menyebabkan beberapa penumpang telah terkorban. Nah, saudara dan saudari, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini memiliki rancangan yang hebat, ya. Dan apapun yang telah diatur dengan rapi dan dengan perancangan yang teliti, Tuhan masih dapat membelokkan ke arah lain setiap perancangan kita. Ini yang akan saya kongsikan di sepanjang siaran pada Sabat ini. Ada satu kesaksian saya untuk saya ceritakan buat kita semua. Dan pada Sabat ini, firman Tuhan yang akan disampaikan di siaran ini adalah disampaikan oleh saya sendiri. Dan seterusnya saya akan menyajikan kepada Anda lagu-lagu rohani untuk sajian kita pada Sabat yang kedua ini. Ada satu ayat yang ingin saya kongsikan buat kita. Cenderung kepada apa yang ingin saya kongsikan tentang perjalanan kehidupan kita. Kita sering mendengar manusia, kita hanya merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Sebaik-baik perancangan kita, dan ya kita sudah melakukan itu sebaik mungkin, tetapi kita tidak tahu perjalanan yang kita atur itu akhirnya mengalami sesuatu kesulitan yang kita tidak jangka. Di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang akan kita pelajari di siaran pada Sabat yang kedua ini. Namun terlebih dahulu, saya ingin membawa kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau menyiapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu lewat daripada lagu rohani, lewat daripada firman Tuhan yang akan kami nikmati sepanjang siaran ini. Kiranya semua itu menjadi sesuatu kekuatan yang sentiasa berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, agar kami dapat diperkuatkan senantiasa mendepani kehidupan kami di hari-hari yang mendatang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Kita menikmati dahulu lagu yang pertama untuk kita pada Sabat ini. Lagu yang bertajuk Ku Tak Dapat Jalan Sendiri, yang disampaikan oleh Pastor Jim Gabo dan juga Pastor Ronald Longo. Kita nikmati dahulu lagu yang memberi message bahwa kita semua pada saat ini tidak boleh berjalan seorang diri. Ya, di dalam pengaturan perjalanan kehidupan kita, kita akan tewas, kita akan kalah, kita akan gagal. Sekiranya kita hanya mengandalkan kepada kekuatan kita sebagai manusia biasa, dikala kita meneruskan perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu, kita memerlukan Tuhan untuk meneruskan sebuah perjalanan kehidupan. Kita nikmati dahulu lagu yang pertama. Dipersilakan. Rasa
sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai datang menyerangku, Kaulah tempatku berteduh. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Pastor Jim Gabu dan juga Pastor Ronald Longo. Ya, Tuhan adalah sebaik-baik di dalam perancangan kehidupan kita. Ya, pada 2 minggu yang lepas, ya mungkin ada juga di antara ahli keluarga kita yang sibuk dengan mengantar anak-anak untuk pergi ke institut pengajian tinggi awam di universiti yang ada di seluruh Malaysia. Ya, mungkin ada antara anak kita, mungkin sanak saudara kita. Ya, kita mungkin ada di antara Anda yang menonton ini juga telah menempuh satu perjalanan yang jauh untuk menghantar saudara anak-anak kita mungkin. Dan itulah juga yang dialami oleh saya sendiri dan juga istri saya untuk sebuah perjalanan yang begitu jauh dan begitu begitu asing. Dan ya, seperti juga cerita mukadimah yang saya sampaikan tadi, bahwa sebuah keluarga yang sudah mengatur perjalanan untuk suatu percutian, akhirnya perjalanan itu tertunda karena satu perkara, yaitu kehilangan tiket. Jadi saudara-saudari, Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan ya mungkin ada sebab mengapa satu-satu perancangan kita itu gagal. Dan Tuhan adalah sosok yang mengatur perancangan yang hebat, dan Dia akan mengetahui hal-hal seperti apa nanti yang akan mungkin berlaku di hadapan kita. Tuhan senantiasa memberikan satu perlindungan, memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita dengan cara yang kita tidak boleh jangka sebagai manusia biasa. Mungkin itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi rencana Tuhan yang baik pastinya sedang berlaku di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudari, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita selalu memikirkan yang baik-baik saja. Di waktu kita mengatur sebuah perjalanan, kita sudah mengatur bahwa sekian-sekian perjalanan destinasi itu akan kita lalui. Dan kita tidak pernah menjangkakan sesuatu perjalanan yang kita sudah atur dengan sebaik mungkin itu akhirnya menemui kesulitan yang kita tidak jangkakan. Demikianlah kesaksian yang ingin saya kongsikan lewat daripada siaran rohani Formasi Media untuk sahabat yang kedua ini.
Ini berlaku pada 2 minggu yang lalu dan Anda juga boleh melihat sedikit daripada sedutan daripada perjalanan kami daripada negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, menghantar anak kami, anak sulung kami, merupakan satu pengalaman pertama kami sebagai ibu bapa untuk menghantar anak kami dalam sebuah perjalanan yang jauh di Sintok, negeri Kedah. Dan kita akan lewati juga perjalanan kesaksian saya ini. Di samping itu kita akan menikmati dahulu lagu-lagu pujian yang saya sudah pilih untuk disiarkan untuk sahabat ini. Ya, lagu yang kedua akan kita nikmati adalah bertajuk Seperti Bapa Sayang Anaknya. Ya, bagaimana kita sudah mengatur sebaik mungkin, dan pengaturan apa yang berlaku itu mungkin tidak selari dengan apa yang kita inginkan. Dan sebenarnya Tuhan begitu sayangkan kita. Tuhan mau berikan yang terbaik buat kita. Meskipun kita akan melalui jalan-jalan yang berliku, namun kita pasti akan menikmati satu kemuncak perjalanan yang begitu memberikan pengalaman, yang memberikan satu semangat rohani buat kita, karena kita dapat merasakan Tuhan telah berada mendahului kita di dalam perjalanan ini. Kita nikmati dahulu lagu yang kedua yang disampaikan oleh anak buah saya, Ashley Thomas, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Kita nikmati dahulu lagu ini. Dipersilakan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu,
Amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Ashley Thomas. Ya, dia sedang melanjutkan pelajaran di IPG Al-Muhas di Kuala Lumpur pada saat ini. Terima kasih kepada Asha. Dan ya, saudara-saudari, apa juga keadaan yang kita hadapi, mungkin kita merungut, mungkin kita bersedih, mungkin kita kecewa. Kenapa itu berlaku dikala kita sudah mengaturnya sebaik mungkin? Pada waktu kami menghantar anak kami ke UUM, pada waktu itu saya bangun lebih awal, pukul 1:30 subuh dini hari, saya bangun dan terus mandi. Dan saya hanya tidur lebih kurang 2,5 jam pada malam itu, karena saya takut saya terlelap, dan istri saya juga sudah bangun. Kami bertolak dari rumah kami di Kampung Puhus menuju ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Dan kami sampai di sana lebih kurang pukul 3:30. Dan demikian begitu kami begitu teruja, begitu mau datang awal, karena kami mau mengatur perjalanan kami itu dengan penuh tenang dan santai. Ya, sewaktu kami sampai pukul 3:30 dan kami mencari di manakah kaunter untuk Firefly, dan kami pergi ke sebelah ujung karena kami ditunjuk arah ke sana, dan kami melihat kaunternya itu agak kosong dan gelap, dan hanya ada beberapa orang duduk di bangku menghadap ke kaunter Firefly. Dan kami terus menuju ke kaunter, dan ada seorang wanita menegur kami. Dia kata penerbangan ke Pining telah ditunda, dan kami terkejut karena ya tiket yang kami beli itu dibeli oleh adik saya, dan email penerbangan itu ditunda, dikirimkan kepada adik saya, dan waktu itu email itu dihantar pada pukul 2:45 pagi. Hanya beberapa menit kami sampai di lapangan terbang Kota Kinabalu, ada email itu sampai, dan kami tidak menjangkakan bahwa penerbangan itu akan ditunda ke pukul 12:30 hari. Nah, kami mulai berasa membayangkan bagaimana nanti kalau kami lewat tiba di Pining, karena ini adalah sebuah perjalanan yang asing buat kami, karena kami tidak pernah pun sampai di Pining. Dan kami mengatur perjalanan seawal 3 pagi supaya jam 6 itu kami boleh sampai ke Pining. Ke jam 6 itu kami sampai, kami boleh bertolak daripada Kota Kinabalu Airport. Dan jangkanya kami akan sampai di Pining pada pukul 8:30 pagi. Tapi malang sekali perjalanan kami itu telah ditunda. Ya, jadi perasaan bercampur baur. Bagaimana nanti perjalanan kami kalau sudah sampai di sana, dan karena kami tidak tahu bagaimana kami harus meneruskan perjalanan, dan memang kami ada bertanya kepada teman-teman bagaimana kami harus sampai ke Sintok, tetapi kami masih lagi merasa risau, bimbang kalau sepanjang perjalanan itu memberikan kami kesukaran untuk sampai ke tempat tersebut. Ya, kami berada di Kota Kinabalu Airport dari pagi sampailah tengah hari, dan kami diberi makluman lagi bahwa penerbangan kami itu sekali lagi ditunda ke pukul 1:30 petang. Saya menarik napas dan saya melihat istri saya, bagaimana kita ini? Kalau kita sampai di sana, bagaimana kita mungkin akan kegelapan. Walau bagaimanapun, perjalanan harus diteruskan. Kami tetap bertabah, yakin, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dalam perjalanan yang asing buat kami. Nah, saya akan teruskan penceritaan ini. Sebelum itu, mari kita menikmati lagu yang ketiga yang disampaikan oleh adik saya sendiri,
yaitu Justely dengan istrinya Cikgu Cheryl. Anak yang bayi yang didukung itu kini sudah besar, ya sudah berumur lebih kurang 4 tahun begitu, dan ini lagu yang mereka rakam semasa masa PKP. Ya, jadi waktu Tuhan pasti ada untuk kita di waktu kita melalui sebuah perjalanan di dalam kehidupan ini. Kita nikmati dahulu lagu yang ketiga. Dipersilakan. Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat. So, hari ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Waktu Tuhan. So, terimalah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati. Ya, perkongsian yang ingin saya sampaikan ini adalah satu kesaksian perjalanan hidup kita ini adalah satu kembara yang kita tidak tahu bagaimanakah kesudahannya. Namun Tuhan pasti menyertai kita. Rencana Tuhan sedang berlaku di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Baik. Pada waktu kami sudah berlepas daripada kota Kinabalu, kami sudah sampai di Pining, namun pendaratan yang pertama itu digagalkan, gagal. Dan kami perlu berlegar-legar lagi di udara untuk membolehkan kami membuat pendaratan. Kapal yang kami naiki itu membuat pendaratan untuk kali yang kedua. Dan syukur pada Tuhan, pada waktu itu karena saya sendiri pun bukannya selalu menaiki kapal terbang, perasaan takut itu memang ada. Ya, saya sangat takut dan saya melihat istri saya pada waktu kapal terbang itu kali pertama mendarat, seolah-olahnya saya heran kenapa kapal terbang ini tidak mau mendarat. Kenapa dia naik semula ke atas? Dan ya, seperti biasa anak kapal itu akan memberi makluman. Dan bagi saya, karena itu adalah pengalaman yang kali pertama saya rasakan, saya merasa takut. Oke, dan ya, mungkin yang lain tidak, tapi itu bagi saya secara pribadi. Dan kali kedua akhirnya
kapal terbang itu berjaya mendarat di Bayan Lepas di lapangan terbang Pulau Pinang. Dan kami sampai di sana, kami berpikir bagaimana untuk pergi ke Sintok Kedah. Waktu itu sudah jam 5, sudah jam 5 lebih 5:30. Kami sudah kelewatan sangat. Perjalanan yang kami jangka begitu mudah dan santai, akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang begitu mendebarkan dan begitu mencemaskan buat kami. Saya dengan istri saya dan anak saya yang kami hantar ke UUM di Sintok Kedah. Dan pada waktu kami mau keluar daripada kawasan bangunan airport tersebut, kami menemukan sekali lagi wanita yang menegur kami kali pertama semasa kami berada di kota Kinabalu. Dan wanita itu mengatakan, kamu hendak pergi kemana? Dan kami memberitahu kami begini-begini, dan istri saya berkomunikasi dengan wanita tersebut. Dan pada waktu itu saya mengatakan kepada istri saya, minta nomor telepon dia. Jadi anak saya yang sulung mengambil nomor telepon wanita tersebut. Dan kamu tahu, sepanjang perjalanan kami dalam perjalanan seterusnya, kami hanya bergantung kepada komunikasi kami dengan wanita tersebut. Dan puji Tuhan, pada waktu kami menaiki Grab yang pertama menuju ke ferry di Butterworth, Georgetown, menuju ke ferry di Georgetown. Grab yang kami naiki itu adalah orang Sabah. Jadi mudahlah kami untuk bertanya juga dengan dia bagaimana kami harus untuk seterusnya perjalanan. Dipermudahkan buat kami ditemukan dengan orang Sabah yang memandu Grab yang kereta yang kami naiki tersebut. Kami sampai sahaja di Georgetown, kami terus berpandukan kepada video call wanita yang telah menolong kami. Wanita pertama yang menegur kami, wanita itu jugalah yang telah membantu kami untuk perjalanan kami yang seterusnya. Kami menaiki ferry lebih kurang sudah petang, matahari sudah terbenam, ferry daripada Georgetown menuju ke Butterworth. Dan kami sudah sampai di Butterworth, agak gelap sudah, dan waktu itu kami sudah merasa lapar. Dan pada pagi perjalanan kami, sebenarnya pada waktu pagi itu kami hanya dapat makan sarapan pagi sahaja, dan kami sudah tidak ada makan lagi pada waktu sampai tengah hari, dan sampai di Pining di Butterworth pun kami belum makan lagi. Nah, pada waktu kami merancang untuk naik KTM komuter, saya katakan kepada istri saya, kamu boleh melihat rekamannya perjalanan yang sempat saya rakam untuk Anda tonton kesaksian perjalanan kami yang begitu mendebarkan buat saya lah secara pribadi. Saya katakan kepada istri saya, oke, kita makan dulu. Mari kita tapau, lepas itu kita makan dalam KTM, dalam komuter. Dan pada waktu kami mau menunggu makanan, sudah bayar, tunggu makanan untuk masak, disiapkan, dibungkus. Pada waktu itulah wanita yang kami temui di KK dan kami temui sebelum kami berpisah di Pining, mengatakan bahwa pada sekian masa, pada pukul 7:35 lebih kurang 5 menit daripada waktu dia memberitahu bahwa tiket komuter untuk bertolak akan ditutup, dan akan ada lagi komuter pada pukul 9, tapi itu sangat lewat. Apa yang kami buat, kami berlarian dengan istri, dengan anak untuk pergi ke arah di mana tiket untuk komuter. Kami berlarian dan kami hanya ada masa 5 menit. Dan lepas kami beli tiket itu, kami terus turun ke bawah. 2 menit kemudian komuter itu, KTM itu sudah
sampai. Dan sepanjang kami berjalan di sana, saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan kepada kami. Ya, perjalanan kami itu menjadi satu perjalanan yang mendebarkan buat kami. Dan sebelum saya meneruskan, mari kita menikmati dahulu lagu yang akan disampaikan oleh Saudara Gonduba, Waktu yang Tepat. Saya merasakan bahwa dalam perjalanan kami itu, waktu yang tepat Tuhan telah utuskan kepada kami orang-orang yang boleh membantu kami, yang kami tidak jangkakan, membantu kami di dalam perjalanan kami menuju ke Sintok Kedah pada malam tersebut. Kita nikmati Saudara Gonduba, Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, lagu yang keempat sebentar tadi, cuma ada satu lagu lagi. Saudara-saudari, saya teruskan. Kami menaiki komuter melalui perjalanan beberapa tempat
yang saya ingat seperti Gurun, lepas tu Alusta, lepas tu Anak Bukit, ya, Kok Diang, ada beberapa tempat lah yang dilalui oleh komuter tersebut. Mungkin Anda yang pernah melalui tempat Anda lebih tahu dan lebih mengetahuinya. Tapi ini pengalaman pertama saya. Wah, saya sangat berdebar-debar dan merasa sangat risau. Tetapi ya, percaya Tuhan menyertai kami pada saat itu. Dan kami memilih untuk turun di Kok Diang lebih kurang pukul 9 lebih. Dan kami sampai di Kok Diang, tempatnya itu sudah sedikit orang. Anda boleh melihat mungkin rekaman yang sempat saya rakam sambil saya bercerita. Ada sedikit sahaja orang pada waktu itu karena sudah pukul 9 lebih. Dan dari situ memang tidak ada Grab tempat itu, dan kawasan itu adalah kawasan kampung, kawasan sawah padi. Tapi kami tidak boleh melihatnya karena sudah malam, tetapi kami bertanya kepada pekerja KTM yang ada di sana. Nah, kami menaiki taksi dari Kok Diang menuju ke Changlun. Dan kami bersyukur sewaktu kami menaiki taksi dari Kok Diang ke Changlun, Pak Cik yang kami naiki, taksi yang kami naiki itu, dia punya pemandunya sangat memberikan kami informasi tentang tempat yang akan kami tuju. Sewaktu kami sampai di homestay kami, Pakcik itu, kami kata kepada Pakcik itu, Pakcik, kami sangat kelaparan. Kami hanya makan waktu pagi, pukul 7, semasa di Kota Kinabalu. Sekarang ini sudah pukul 9, dekat pukul 10 malam. Kami sudah merasa lapar, Pakcik. Bolehkah nanti selepas kami hantar beg kami di penginapan, di homestay, kami minta tolong Pakcik untuk hantar kami di restoran yang paling sedap di Changlun. Jadi tempat homestay itu adalah di Changlun. Kata Pakcik itu boleh. Jadi Pakcik itu, dia tidak terus bawa kami ke tempat di mana kami boleh makan, tetapi baiknya Pakcik itu apabila kami dibawa untuk melalui bandar Changlun, dia kata ini hentian, ini tempatnya jalan ke Sintok, ini lokasinya, ini untuk pasar malam. Dia bagi tahu semua, ini jalan ke Kayu Hitam, ini jalan ke Kuala Lumpur. Dan Pakcik itu memberikan gambaran kepada kami, dan akhirnya kami dihantar di sebuah kedai nasi kandar di Changlun, bandar Changlun, dan kami akhirnya dapat makan di sana pada 10 malam sudah. Sebaik saja kami siap makan, kami berjalan di sekitar bandar Changlun karena Pakcik itu sudah memberikan kami gambaran dan nampaknya agak mudah untuk kami memahami keadaan di bandar Changlun ketika itu. Dan kami kembali ke tempat penginapan, ke homestay tidak berapa jauh daripada bandar Changlun. Dekat pukul 12 kami dapat berehat. Dan waktu itu hati saya mengatakan syukur perjalanan Tuhan yang begitu memudahkan kami. Tuhan telah memberikan kami satu perjalanan yang meskipun perjalanan itu tidak mengikut seperti apa yang kami rancang, namun perjalanan itu memberikan satu perjalanan yang mana saya merasakan Tuhan ada campur tangan di dalam perjalanan kami. Bagaimana orang yang pertama menegur kami, orang itulah juga yang anak saya video call untuk kami pilih di mana kami harus berjalan. Apabila anak saya itu memegang handphone, dia akan kata naik lift, belok ke kiri, dan demikianlah. Dan ya, bersyukur sekali karena pertolongan Tuhan yang hadir lewat daripada seorang wanita yang kami temui di Kota Kinabalu, dan seterusnya wanita itulah yang kami temui sebelum kami benar-benar meninggalkan lapangan terbang Pening pada waktu itu. Kami juga ditemui dengan seorang lelaki dari Sabah juga yang mengusahakan
Grab di Georgetown, di Penang sana, di Bayan Lepas, dan kami bersyukur karena sepanjang perjalanan kami dipermudahkan. Walaupun perancangan itu bukan seperti apa yang kami rancangkan, yaitu kami sampai di Pulau Pinang 8.30 pagi kalau ikut jadwal yang sebenar, jadwal penerbangan. Namun kami percaya secara rohaninya kami sudah merasakan Tuhan bersama-sama di dalam perjalanan kami. Ya, bagi saya secara pribadi saya katakan saya tidak pernah sampai di Penang, tidak pernah melalui perjalanan begitu, dan itu adalah pengalaman pertama saya. Ya, dan pengalaman itu jugalah yang menyebabkan saya begitu merasakan Tuhan ada di dalam perjalanan kami sekeluarga. Jadi pada esoknya kami antar anak ke UUM, membeli barang, segala sesuatu urusan, dan pada waktu tengah hari itu kami mengucapkan selamat tinggal kepada anak kami, ya, Daphne Mileni, ya. Kemudian kami kembali pulang ke Pulau Pinang melalui Alustah Kedah, menaiki KTM komuter sampai ke Butterworth. Kami lalui perjalanan yang sama, menaiki ferry, lepas itu menaiki Grab sampai ke penginapan kami, dan pada esoknya kami bersyukur karena perjalanan penerbangan kami pula untuk pulang ke Sabah itu tidak delay lagi, tidak lagi ditunda. Ya, sungguh Tuhan sudah mengatur segala yang terbaik di dalam perjalanan kami. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11 ada mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, perkara yang kami lalui bersama dengan istri dan anak itu merupakan suatu pengajaran buat kami bahwa apa juga perkara sandarkan kepada Tuhan. Ya, normal itu apabila kita merasa risau, merasa bimbang, ya, bermacam-macam yang bermain dalam kotak pikiran. Namun serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah mengatur segala sesuatu itu yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, inilah perjalanan kita. Perjalanan kita juga dalam kerohanian, kita mengalami masa-masa sukar di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit, akhirnya kita akan memiliki satu kemuncak, klimaks daripada perjalanan yang kita lalui ini. Akhirnya kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan, yaitu perjalanan kita menuju surga. Surga itu adalah satu destinasi saya, Anda, dan kita semua. Jangan kita merasa bahwa jangan kita merasa bersedih, jangan merasa putus asa dikala kita melewati perjalanan yang sukar dalam hidup ini, karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi pastinya akan membawa impak yang baik kepada kita. Dikala kami melalui satu proses perjalanan yang bukan dirancang, bukan yang diminta, namun percayalah, ia akan memberi satu impak yang baik di dalam kehidupan kita. Saya teringat ada satu ilustrasi yang dilukis bahwa perancangan manusia adalah kita mau hidup kita ini hanya berjalan lurus dan akhirnya sampai kepada tujuan kita. Namun
Dalam perjalanan Tuhan buat kita, kita kena melalui denai, kita kena melalui bukit, kita kena melalui belantara, kita mungkin kena melalui lautan yang luas, kita mungkin kena melewati gunung, dan akhirnya kita sampai kepada tujuan kita. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan beserta dengan kita. Pasti Anda dan saya, kita semua akan dapat melewati segala kesukaran, cabaran dalam hidup ini. Di saat kita melewati itu, Tuhan sedang memberikan kita kekuatan untuk melewati saat-saat yang genting dalam hidup kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jadi kita harus menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pengalaman hidup kita ini berbagai macam, tapi kita percaya pengalaman itulah yang menyebabkan kita menjadi satu karakter yang kuat untuk terus setia bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup yang kita lalui ini baik-baik saja, tanpa masalah, tanpa cabaran. Namun hidup yang Tuhan berikan bagi kita ini sangat indah, ya, sangat indah. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, saudara dan saudari. Walaupun ada masalah, Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat serta jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah tawar hati. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan, dan akhirnya kita akan sampai kepada destinasi kita. Tak lama lagi Tuhan akan datang, surga akan menjadi milik kita semua. Amin. Dan kita akan menikmati lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu Soon and Very Soon. Persilakan. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. It will be no more crying then. We are going to see the King. It will be no more crying then. We are going to see the King. It will be no more crying then. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. It will be no more dying day. We are going to see the King. It will be no more dying day. We are going to see the King. It will be no more dying day. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Amin. Dengan lagu yang sudah saya nyanyikan sebentar tadi,
Saat ini saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, firman yang telah dikongsikan berupa kesaksian daripada hamba-Mu ini, biarlah itu sudah menjadi satu berkat perkongsian yang sudah didengar, ditonton oleh para penonton siaran Pemasih Media. Hamba-Mu ini terlalu kecil, terlalu hina, dan terlalu berdosa. Kiranya Tuhan akan memberkati pengalaman yang kecil itu, agar sesuatu yang berharga sudah dinikmati oleh para penonton, dan kami ingin membawa itu kepada kehidupan kami secara realiti di dalam perjalanan hidup kami yang seterusnya. Kami tahu ya Tuhan, terlalu besar, terlalu banyak lagi cabaran yang kami harus lalui di hadapan kami ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan sedang membawa kami, memimpin kami menuju kepada kemenangan yang agung. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menang untuk kerajaan sorga. Biarlah kami senantiasa diperkuatkan dan ampunlah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi untuk siaran di Sabat yang ketiga, Sabat depan. Kiranya perjalanan hidup kita di hari-hari yang mendatang, meskipun berliku, meskipun samar, meskipun mendung, percayalah, selepas hujan akan adanya pelangi yang sangat indah. Selepas kita melalui perjalanan yang sukar, kita akan memasuki sebuah gerbang surga yang kita rindukan. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.